wa sahlan. Welcome to Arama Podcast, Think, Talk, and Transform. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Arama Podcast, Think, Talk, and Transform. Oh my god, aku kembali lagi duduk di singgasanaku. Nggak, bukan singgasana sih, maksudnya tuh lebih ke dimana aku bisa berekspresi banyak ya. Di sini aku nggak sendirian, tapi aku ditemenin sama guru SMP IT kita juga, namanya adalah Sazikrullah. Kalian kangen bisa sama aku kayak ocehan aku, bawel-bawelnya aku. Semoga sih kangen ya, karena aku sudah lama tidak di sini. Dan untuk episode kali ini mungkin kita agak spesial nih Pak. Iya betul, spesial banget. Spesial emang apa sih Pak? Spesialnya itu karena kita kedatangan tamu yang memang sekarang itu lagi ramai diperbincangkan. Apa tuh? Jadi kalau kita ingat kata barak militer itu, pasti kita tertuju sama gubernur kita yang luar biasa. Tahu nggak Iya siapa? betul, Kang Deddy. Betul? Kang Deddy apa? Nggak tahu. Kang Deddy Mulyadi. Iya, Kang Deddy Mulyadi. Nah, saya kurang tahu nih nama panjangnya, mohon maaf ya Pak. Yeah. Ini jangan sampai saya nggak tahu nama panjangnya langsung dimasukin barak juga nih. Mohon maaf ya. Harus masukin barak nih kalau nggak tahu. Aduh, gitu. jangan dong. Nah, ngomongin barak, Iya. jadi kita ngomonginnya sama anak barak ya. Betul. Langsung. Nah, di sini ada abang ganteng. Halo. Iya. Di sini ada abang ganteng, ada Dede cantik. Ini nggak jadi deh. Ini nggak lewat aja dulu. Yang ini Ini lewat. ganteng kalau yang ini. Iya, ya nggak apa-apa. It's okay. Di sini kita kenalan dulu nggak sih biar lebih akrab lagi ngomongnya. Halo. Assalamualaikum. Ini namanya siapa nih? Yang mana? Yang ganteng, dua-duanya ganteng sih. Wah, Nggak, ini yang pakai baju barak dulu dong. Yang pakai baju barak. Iya. Ini kayak tampangnya tuh udah gagah ya kan, maco harusnya. Berani nih ngomong di depan sini nih. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Anwar, asal sekolah dari SMP Negeri 5 Depok. SMP 5 Depok. SMP 5 masuk podcastnya SMP Karama. Oh, SMP 5. Kasih A+ nih Bu, kasih nilai 100 ya nantinya. Mau nggak nilai 100? Mau dong. Mau. Kalau ini maaf sebelahnya siapa namanya? Nama saya Dika Daryansyah, abang dari Muhammad Rizky. Abang kandung. Abang kandung. Kirain abang-abangan. Oke. Iya, bisa dipanggil Bang Rizky. Bang Sama Rizky. Bang Dika. Bang Dika, Bang Biar Rizky. kita lebih akrab gitu. Ini nggak apa panggil abang. Bang aja, Bang nggak mau Hani, Bani, Sweetie. Nggak apa. Bercanda. Aduh. Bercanda. Ayo, Oke. lanjut. Bang Rizky, Siap. apa kabar? Alhamdulillah baik. Gimana feel selama abang sendiri di barak? Senang sih. Seneng? Masa sih? Masa? Bohong kali. Senang apa tertekan nih? Ya, Ini di sana tampangnya mencurigakan nih. apa pelatih juga ngasih biar happy aja di sana. Kasih happy. Kasih apa? Door prize. Iya. Door prize. Enggak dong. Oh enggak. Oke. Kayak Mas Jiri penasaran gak sih kayak di barak tuh ngapain aja? Penasaran. Karena kalau misalnya kita tahu nih barak-barak militer tuh kan pasti kayak aduh pasti tegang banget ntar kalau salah dikit kayak push up, Iya. squat jump. Ya, bener nggak? Betul nggak? Kalau susah mungkin ya. Tiarap. Mungkin. Oh, tiarap. Tiarap. Terus kalau ntar fluid pertama itu tiarap. Fluid Terus pertama kalau udah tiarap. gitu masih berisik. Mm-mm. Terus push up bareng-bareng. Heeh. 5 kali. Wah, gitu. Tapi Iya, soalnya ini biasanya saya itu denger atau dari orang. Cuma orang itu belum pernah masuk barak. Kan saya kurang yakin gitu. Iya, Di betul. dalamnya seperti apa. Nah, kebetulan kan sekarang kita alhamdulillah nih kedatangan memang langsung alumni dari barak. alumni banget nih, alumni barak militer. Alumni pertama. Alumni pertama. Masih anget-anget berarti. Iya. Alhamdulillah masih anget-anget nih. Ya, berarti enak lah kalau diajak ngobrol Iya, ya. sebelum itu sebelum bertanya lebih jauh, saya mau tanya nih buat Bang Rizky. Kesehariannya itu sebelum masuk barak itu sehariannya itu apa sih? Ya suka main game. Main game. Main game. Satu, main game. Iya, terus Dua. yang kedua Begadang. begadang. Suka main bola. Main bola. Suka main futsal. Sama aja sih, bola futsal. Nendang-nendang bola juga maksudnya. Nah, terus apa lagi? Terus kadang-kadang juga suka ngelamar juga. Tuh. Waduh. Ini Ustadz nih. Rukia Pak. Enggak bercanda. Enggak bercanda Pak. Bercanda. Iya. Oh jadi
salah satu sebab. Nah itu siapa yang ngusulin kamu, Ki? Untuk Abang sendiri? tapi kamu tahu nggak? Enggak. Enggak tahu? Awalnya abang daftar sendiri diam-diam. Terus Oh. tiba-tiba Diem-diem guys. dikirim ke grup keluarga. Terus awalnya saya biasa aja gitu. Terus pas besokannya saya kayak ngomong apa banget sih gitu kan. Apa banget sih? Apa banget sih? Geblok meja. Iya. Saya ngedaftar itu kan daftarnya lewat Google Form ya. Heeh. Habis saya daftar, saya kirim ke grup keluarga tuh di WA. Iya. Saya kirim. Terus saya bilang, Iki kirim ke Barat. Mungkin dia belum percaya. Iya, bercanda mungkin nih. Iya, mungkin bercanda nih. Heeh. Terus pas 2 hari kemudian, Iya. kebetulan saya dapat WA dari panitia. Untuk langsung besok rapat. Waduh. Iya. Wow. Rapat di wali kota. Terus langsung saya fotoin kalau saya lagi rapat. Mungkin dia baru percaya. Dia langsung menolak gitu kan. Ras isu. Oh berarti Iya. biang pelopornya ini. Iya. Kebaikan tapi. Iya. Gak apa-apa Ki, gak apa-apa Ki. Gitu. Kan jadi sekarang ada ya kemajuan lah istilahnya ya. Apa nih perasaan? Jangan langsung nanya perasaan gak sih? Kita tanya-tanya dulu. Iya, tanya-tanya dulu. dong. Hari pertama di Barak itu sebelum masuk Barak nih, sebelum kamu tiba di Barak itu, kamu kan sempat nolak tuh. Oh sempat nolak. Iya sampai saya. Nah, itu gimana tuh? Gimana cerita? Bilang harus tanya Iki dulu mau enggak. Terus sama saya bilang harusnya lu sadar abang lu baik, daftarin biar hidup lu nggak bangsat. Terus saya bilang tuh. Iya. Terus itu saya mikir juga iya coba aja dulu dah. Kapan lagi ya kan? Ada lagi. Oh, jadi kamu menganggap bahwasannya ketika abang kamu memasukkan kamu ke Barak itu sebuah tantangan baru buat diri kamu. Iya. Nantang Jadi dia- banget. Jadi dia berpikirnya bahwa kalau orang yang masuk Barak nih dia mikirnya Nakal. kan Iki nggak tawuran, ngapain masuk Iya. Barak? Oh ya. Iya, cuman kan saya melihat dulu nih dari videonya Kang Deddy, ada yang masuk ke Barak itu kan bukan cuma soal tawuran, Betul. tapi ada yang begadang, lawan orang tua, Iya. dia kan terus yang main game. Iya. Nah, dari potongan video di Instagram Kang Deddy ada tuh yang ditanya, yang anak Barak sebelumnya, Iya. kamu kesalahannya apa? Begadang. Saya kirimin. Oh. Iya. Jadi bukan kamu masukin bukan semata-mata hanya ingin masukin, jadi ada Iya. sebab dan Ada sabab. yang lainnya. Iya. Tuh. Karena dia emang saya kan dari 4 saudara udah yang 3 ini udah nikah. Iya. Jadi begadang nih hampir setiap hari Ustaz. Setiap hari begadang. Iya, main game Ya setiap hari. Jadi ampun. mama nih kasihan kan dia tinggal berdua sama mama ya. Mama tuh suka WA saya, tolong suruh pulang dikit dong gitu. Mama kan udah capek, dia nunggu dia pulang. Oh. Ya, saya capek juga kan nunggu dia pulang dulu gitu kan. Iya. Sibuk. Makanya saya inisiatif buat masukin ke Barak. Inisiatif yang sangat benar itu. Itu benar. Sayang. Ya, Iya. bukan ngejerumusin, ngejerumusin ke hal yang baik itu nggak apa-apa. Jadi Ya, jangan ada bisa. dendam ke abang. Siapa abang? Ya jangan gitu. Jangan ya Ki, jangan. Jangan gitu. Mbak ini abang ini keren. Iki harus bisa tunjukin ke abang kalau misalkan Iki setelah dari Barak itu bisa berubah. Betul Tunjukin ke abang Iki ya. Betul. Kalau misalkan Iki tuh bisa jadi laki-laki dewasa tampan berwibawa. Gagah banget. Sekarang udah punya cita-cita Ustaz. Cita-cita. Pulang dari Barak. Mau jadi TNI. Ada. Bapak. Iya, Sebelumnya jadi apa? Sebelumnya itu apa? Sebelumnya mau jadi pemain bola atau futsal. Iya. Pemain bapak Sering futsal. turnamen. Ah. Terus pas selesai habis Barak mikir kayak aku anak kaya harus jadi TNI lah. Oh. Karena Pikirannya kan mateng. Ketika jadi TNI itu Hah? nggak menutup juga buat jadi pemain bola. Betul, Banyak banyak banget sekarang. pemain Liga 1 yang Nah, iya, iya, yang pemain bola banyak. Iya, saya bilang dicoba. Iya. Kebetulan kan dia lumayan tinggi daripada Iya, saya Ustaz. betul. Tinggi ya. Basicnya udah ada nih. Kelihatan dari sekarang ya Pak ya. Nah, udah banyak yang dikenal juga di sana nanti. Itu yang penting niat, sungguh-sungguh. Apa yang kita kejar harus berusaha. Mau gitu, mau menjalankan. Manjada, wajada. Siapa yang bersungguh-sungguh, ia kan dapat. Kalau nggak sungguh-sungguh, apa yang kita dapat nanti? Nggak ada. Nggak ada. Belangsak tuh kata abang tadi. Setuju. Belangsak. Nah, Karena saya prinsip kalau saya sebagai anak boleh gagal, tapi nggak boleh gagal jadi abang. Tuh. Jadi saya berhasil. dari Berhasil saya. lah. harus berhasil. Tuh Ki dengerin Ki. Iya. Jangan mantar masuk lewat sini, lewat sono. Jangan ya Ki ya. Harus ada yang jadi Tunjukin. di keluarga. Harus tunjukin Iya. ke mama. Manggil apa?
Mama, tunjukin ke mama kalau Iki bisa. Ya nggak, Ki? Nah, Iki kan masuk barak nih. Iya. Itu ada nggak sih setelah pulang barak tuh ada yang ngerasa salah paham sama kamu? Kayak orang-orang tuh nilainya jadi, Nah, wah si iya. Iki nih masuk barak pasti gara-gara tawuran nih, gara-gara gini-gini nih. Ada nggak yang salah paham ngira orang? kamu, Ki, gitu. Ada Ada sih. nggak? Ada. Siapa teman, tuh? Nanya, emang lu dimasukin barak sama kamu gara-gara apa sih? Gitu. Terus aku jawab kayak nggak ada apa-apa sih, emang biar lebih disiplin aja, biar ngehargain waktu lagi, biar nggak kayak dulu-dulu lah. Terus udah sih itu doang. Temen nggak ada nanya lagi. Awalnya temen juga nggak percaya kan. Iya. Nih, gua mau masuk barak. Bohongan ternyata. Gurunya pun nggak percaya Ustaz. Gurunya Guru nggak percaya. Pas Amin 1 aku bikin SW ya. Iya. Temen bilang, bohong lu ya gitu. Beneran. Lihat aja besok lu samper gua kalau main bola, Iya. pasti nggak ada gitu. Besok lu samper Bener. dah, kata dia gitu. Ya. Terus Biasa. pas kan ada mau perpisahan kelas. Iya. Terus lagi WW-an di grup, ada gurunya juga. Terus saya bilang ke kepala saya, Bu, saya nggak bisa ikut kayaknya. Saya mau ke barak. Terus kata guru saya, Astagfirullahaladzim gitu nggak? enggak. Enggak. Kirain Iki bilang, Bu saya mau ke barak, Ibu bilang astagfirullahaladzim gitu. Enggak, kata dia, kamu bercanda mulu. Dia kan begitu ya kasih ngomongnya. Terus sudah beneran Bu. Pas Amin 1 dia WA. Hah? Januar kan dia manggil saya kan. Oh, iya. Januar, Januar. kamu beneran masuk barak? Iya Bu, gitu. Nanti berarti yang ngambil rapot saya mama saya Bu. Iya mama saya, mama kamu aja gitu. Terus bawa kertas yang buat SKL lah Bu. Gak usah, nanti mama kamu tinggal ngambil aja langsung. Nanti tinggal udah di cantik. Udah. Wah. Udah disetujuin, langsung disetujuin. Baru percaya tuh guru-guru. Karena ini kali guru sekolah dapat informasi dari dinas pendidikan. Kalau pas saya rapat ada dinas dinas pendidikan juga ngasih informasi bahwa anak selama ini di sekolah ini Oh iya, baru percaya tuh. Percaya aslinya kayak gitu. Biar mempercayai Ya kalau mungkin muridnya Rizky masuk. di sana di sekolah terkenalnya suka bercanda atau gimana? Atau emang bandel nih? Kalau Atau memang di sekolah bandel nih? Ayo. kalau sekarang kelas 9 sering diem di kelas sih. Oh, lebih Kayak Diam. iya. Introvert. Kalau kelas 7, kelas 8 mungkin banyak main di luar kelas. Kayak main bola di lapangan, Iya. lari-larian. Kalau dari bandel sih kayaknya nggak terlalu ya. Nggak terlalu, Paling iya. kayak mama kayak cerita si Iki nih suruh potong rambut sama guru. Iya. Disuruh potong maunya guru ini lebih pendek Ustaz. Dia motongnya biasa aja. Mulet. Jadi sehari cuma kali motong. Iya, wah, keluar duit banyak itu mah. Mulet, Jadi model potong mulet. Malam jam 11 malam baru motong rambut lagi. Ya Lebih Allah. nggak dengerin omongan. Iya. Ya, bener. Tapi emang gitu nggak sih Pak kalau anak laki-laki tuh kalau disuruh potong rambut, potongnya segini ya, berapa sentimeter nih? Iya. Terus tiba-tiba potongannya mulet. Karena apa yang jadi keinginan guru itu nggak sesuai dengan keinginan dia. Iya sih, Jadi bener. dia itu pelan-pelan berontak gitu dengan cara yang sopan seperti itu. Biasanya tuh murid kayak Iya. gitu. Iya. Nah, Iki, Ya. pas pertama kali nyampe banget nih di barak menginjakan kaki di Iya. rumput set gitu, itu reaksinya gimana? Apa Kayak- perasaan kamu? Perasaan kayak beda aja gitu. Beda. Nah, beda apa nih? Tempatnya. Tempatnya Tempatnya. Kayak nggak kelihatan serem. nggak kelihatan serem, kayak taman anak-anak. Kayak biasa aja ya. Biasa aja. Biasa aja. Biasa Berarti aja. Dengan yang ada di pikiran kita sebelumnya nih. Nah. Kan biasanya barak militer. Iya. Pikiran tempatnya saya juga beda. gitu. Iya. Ternyata pas sudah sampai Biasa aja. Biasa Nggak, aja. Kayak udah biar kayak area biasa aja gitu. Ada biasa. Terus ada apa aja sih di sana? Aku kepo nih, ceritain dong. Ada apa aja? Ada biasanya kalau lagi jalan mau ke masjid mau ke rumah tuh biasa ada TNI yang lagi latihan. Oh, TNI lagi latihan. Makan. Iya. Bahkan waktu itu pas habis balik dari masjid kalau salah ada bom. Ada bom. Ada bom. Tapi kamu gak kenapa-napa kan? Enggak Ah, nggak kenapa-napa. Mungkin lagi latihan kan. Iya. Iya. Itu barak militer yang di mana, Ki? Yang di Kostrat. Kostrat, Cilodong. Nah. Oh, Kostrat Cilodong. Iya. Itu pas nyampe langsung dapet temen gak? Atau kayak ngerasa ada salah satu orang yang menurut kamu tuh familiar? Enggak ada. Nggak ada, orang asing ada semua? teman. Temen? Dia adik kelas aku.
Ada kelas. kelas 7. Tapi aku nggak ngandelin dia. Kelas 7 masuk barak. Iya. Iya, baru usianya itu di 13 sampai 15 tahun. 13 sampai 15. Oh, 16 tahun. 16 tahun. SMA, Kelas 1. Wah, teman-teman aku boleh masuk barak. Iya. Ya, boleh, ya. Tapi jujur banyak ketika Ar-Rahmah ini mau ada narasumber dari sana, maksudnya ya yang alumni barak itu tiba-tiba dari murid-murid sini, Ustaz, saya mau dong, kayak gitu, pada kayak gitu. Iya, makanya saya lihat, dah nanti setelah podcast ini nanti kamu tonton videonya, gimana nih pendapatnya, nanti bisa kamu simpulkan seperti itu. Mungkin ya ketika seseorang itu dikirim paksa sama orang tua atau keluarga, itu biasanya penolakannya luar biasa gitu. Dia nggak terima gitu. Mungkin kalau dari kemauan diri sendiri mungkin bisa lebih Anteng. anteng di sananya gitu. Bahkan pas kemarin hari terakhir tuh ada 4 orang yang menolak pulang, Ustaz. Menolak pulang. Menolak pulang, Iya. betah. Betah berarti. Dikata pondok kali ya? Dan arti mungkin dia nggak menemukan kenyamanan yang juga di rumah. Lebih nyaman di barak. Berarti kayak Orang tuanya juga nggak datang. nggak dateng. Ya, makanya disamperin sama KDM. Oh, sampai disamperin. Iya. Itu sekelas sama saya per peloton. Oh. Kan di barak ada 5 peloton. Iya. Peloton 1, peloton 2, peloton 3, peloton 4 sampai 5. Hmm. Kalau peloton 5 itu full cewek 24. 24. Iya. Oh, ceweknya ada 24. Ada. Harusnya 25, cowoknya juga 75. Iya. Wah, Kan berarti lebih banyak keren ya? itu laki-laki, perempuannya paling sedikit nih. Oh, Iya. 24 mah hitungan banyak berarti. Aku kira barak itu isinya cuma cowok-cowok semua, tahu cewek-ceweknya tuh nggak ada. Ada cewek. Ternyata Ada cewek. Ada. Itu langsung dipantau langsung sama gubernur yang di Mulyadi. Pas Pas di penutupan hari terakhir Iya, pas itu terakhir. kan, Hari terakhir, iya. pada disamperin sama orang tuanya ya, pada dipeluk, terus dia bilang nggak mau pulang gitu. Ya, nggak mau pulang. Katakan Beli harus pulang, tapi kalau mau main kemari seminggu sekali boleh. Oh, gitu. Oh, jadi ada izin main, tapi nggak nginep lagi. Iya. Berarti bisa dilihat dong lebih nyaman di mana? Dia ngerasanya mungkin Iya. dia di dalam itu lebih tertata, lebih disiplin, Lebih diperhatikan. Lebih diperhatiin, Berarti betul. poinnya salah satunya, iya, orang tua juga harus Perhatiin. ambil andil nanti. Ambil andil. Jangan sampai ketika udah masuk barak militer itu nanti di rumah di los aja udah nggak ada Iya, perhatian, udah nggak dapat atau apa-apa yang lagi. lain sebagainya. Betul, betul. Ki, hari pertama, malam pertama bisa tidur atau enggak? Ya ilah. Dia nyanyi Bisa tidur ya tuh. Malam pertama di barak, ceritain lah Mina sedikit keseharian kamu itu di barak. di barak. Jadi Hari tempat pertama gitu. Malam pertama tuh. Oh, malam pertama. Malam pertama bisa tidur sih, soalnya capek. Oh, capek. Capek banget. Sebelumnya di apa ini emang bisa capek? Kan datang jam 6. Enam. Kita kumpul baris dulu. Iya. Tuh kalau nggak salah jam 7 ada apel. Dapet. Apel. Di wali kota. Wali kota dulu. Wali kota. Iya. Jam 6 saya antar ke wali kota. Hmm. Dia udah berbaris. Terus apel, pembukaan, wali kota datang, habis itu kita berangkat naik truk. Naik Di truk. truk itu pelatih ngomong, udah mukanya nggak usah pada tegang. Nah. Di sono. Santai. Tenang aja pelatih baik-baik gitu. Yang dasarnya baik semua. Kalau kita nggak dongkol. Iya. Biasanya kalau yang kita digalangin karena kita salah mungkin. Iya. Tuh. Terus gimana lagi? Bisa tidur nggak? Nangis nggak? Apa gimana gitu? Nangis diem-diem gitu kayak, Nangis Mama, diem-diem. aku mau pulang. Nangisnya pas malam takbiran sih. Malam takbiran. Iya. Nggak di rumah ya? Nah. Oh, berarti takbiran posisinya lagi di Barak. barak militer. Iya. Tapi dia nyantai saat. Kayak pas hari Sabtunya malam Minggu. Oh, nyatanya kayaknya ngipasnya sambil nangis itu dia. Ya Allah, nyanyi apa sate berjejernya, Mama mau pulang gitu. Karena kayaknya nggak beda jauh. Kalau dengar cerita orang ke barak militer itu malam pertama pasti ada yang nangis entah ngerasa sedih karena jauh dari orang tua. Itu sama seperti kayak anak dimasukin ke pondok pesantren. Pesantren. Gitu, Mungkin teman-temannya ada kali Ustaz yang lain. Iya. Ada yang Tapi nangis. malam pertama itu rasanya lama apa enggak? Pertama atau kedua gitu. Kira-kira ngerasainnya. Karena kan kalau di luar ini kan kamu main Ki. Iya. Sama teman-teman. Ngerasa waktu tuh lebih cepat. Tapi ketika kamu di sana itu ngerasa waktu tuh awal-awal lebih lama atau gimana? Lama banget sih. Lama banget. Kayak bangun jam 4 subuh. Bangun jam 4 subuh ngapain lagi? Bangun jam 4 tuh. Lah, pelatih
Tendang pintu. Tendang pintu, jeder, boom. Pintu ditendang. Nah. Dijimpres saya. Terus jam 4 itu kayak rapi-rapi buat sholat subuh. Kalau subuh bareng. Iya, Terus, subuh, habis terus subuh. setengah 5 kumpul per peloton. Iya. Habis kumpul, kita jalan per peloton, langkah sama, Heeh. sambil bernyanyi, sambil yel-yel. Iya. Iya, iya. Ngomonginnya Elil nih. Iya, pas banget. Apa nih? Sheila nih. Coba spill dikit itu kalau jalannya harus sama, kata harus nyanyi kayak gimana tih? Coba Biru lautan kali. di lautan. Boleh, coba. Itu pas sambil duduk kurang semangat. Iya, Terus banget ya. Diri dong, diri. Aku diri. Biasanya sih kalau ngeliat ini, mana matamu? Begitu. Iya, gitu-gitu gak? Enggak. Oh enggak. Enggak. Coba gimana ya lah? Ini kita ikut diri juga. Aduh, masa? Enggak apa-apa. Di situ tuh. Sambil Kelihatan kan? ngangkatin kakinya juga sih. Kelihatan. Kayak Sambil ngangkatin ya, kaki. Geser dikit. Biru Eh. lautan, hijaunya hutan, kan berjalan untuk Indonesia. Inilah tanggal negara selalu siap di kota Depok tempat kami bertempat. Inilah tanggal negara selalu siap di kota Depok tempat kami bersama. Oh ini 11-12 sama yel-yel aku pas pramuka. Aku juga gitu tahu saat ini. Tapi kita nggak gini-gini. Kita gini-gini. Bisa mau praktekin juga. Enggak, jangan. Oh, jangan. Jangan, beda, ini beda. Iya. Itu kegiatannya dari kan abis jalan, terus abis itu ngapain lagi? Spill dikit lah kegiatan-kegiatan kamu dari pagi sampai malam. Ini kan banyak pertanyaan tuh. Ya, Oh. habis sholat subuh langsung senam pagi. Senam. Berbelo sama kakak Mensa. Wih. Ini keren Itu banget itu. sebenarnya- Kalau denger kayak gitu pengen datang juga saya sebenarnya. Kan bergoyang. Oh, iya. Kan bergoyang. Seru sih senam berbelonya. Heeh. Seru. Terus Terus abis senam makan pagi. Makan Makan pagi. pagi. Makan pagi. Enak lagi. Enak lah. Enak banget. Lauknya. Enak banget. sama Makan tapi susu di rumah. Ada susu. Ada susu. Enggak, nih Ada. enakan di barak apa di rumah? Kalau di rumah makan ikan asin mulu saat. Oh. oh iya nasin kayak kucing. Kayak kucing. Berarti enakan makan di barak. Iya. Aduh. Kalau di rumah makannya nggak teratur. Enggak teratur. Nggak teratur, telat Kadang-kadang makan. Pernah main dari pagi sampai sore nggak pernah makan. Makan Astagfirullahaladzim. malam. Oh berarti bukan salah orang tua, salah rezeki. Nggak mau dia nggak makan. Kalau dia Iya. mau, dia makan. Tidak memikirkan perutnya yang kosong. Iya. Lanjut dah. Lanjut. Habis makan pagi langsung ke ruang aula Aula. Iya. Ngapain tuh? belajar. Belajar. Oh belajar. Ada guru dari dinas. Guru dari dinas. Belajar kayak sekolah biasa atau ada belajar yang lain? Kayak sekolah biasa tapi nggak kayak apa? Ada materi gitu cuman kayak saling ngobrol. Saling ngobrol. Kayak untuk masa depan, kayak masa lalu, gimana gitu. Oh kayak Sharing. sharing, motivasi-motivasi. Iya. Lebih seru sih pelajaran. Itu lebih kita. dapat sebenarnya kayak gitu. Lebih enak. Iya. Ya ampun, emang bedanya di sekolah apa? Kalau di sekolah belajar terus nulis gitu bikin ngantuk sih. Oh bikin ngantuk. Kalau lebih sukanya kayak sharing-sharing gitu. Oh lebih suka banyak ngomong. Iya. Terus Metodenya berarti. berarti Iya. berarti di sana juga belajar kayak bahasa Indonesia? Bahasa Indonesia gurunya nggak ada. Gak ada. Adanya apa? PJOK, PJOK, BK, Hmm? MTK, bahasa Inggris. bahasa Inggris. Wah, bisa nih bahasa Inggris? Nggak bisa. Nggak apa-apa kan perlahan. Terus Lanjut. abis belajar di aula ngapain lagi? Makan snack pagi. Makan snack pagi. Ada snacknya juga. Ada snack ya. Oh ada Pagi, snacknya. oh iya, Iya, tahu ya? enak banget ya kayaknya ya. Iya. Disediain. Harus Harus habis. Ada detikanya juga. Hah? Makanlah. Ada waktu. Oh my, makan komando ya disebutnya ya? Apa? Makan komando disebutnya. Jadi ada waktunya gitu. Iya. Iya, makan ada waktunya. Nggak boleh terlalu lama. Kayak misalkan kita makan nih. Terus pelatih ngomong waktu tinggal 30 detik lagi. Iya. Dihitung. Oh. Jadi harus cepet-cepet, Iya. harus habis. Kalau waktunya udah habis, kamu masih ada makanan gimana? Dikasih waktu 5 detik. 5 5 detik. Iya. 5 detik. Biasanya saling berbagi sama teman. Iya. Iya. Oh, yang udah habis nih dibagi Ah. gitu per. Bantuin. Pelatih ngomong, bantuin tuh temennya habisin. Jangan sampai habis. Jangan sampai nggak habis. Iya. Oh mau gak mau harus habis Iya, dalam habis. waktu yang ditentukan. Iya. Aduh, capek nggak ngunyah?
Kita kan bisa kalau dikasih waktu tuh kayak Betul. 30 detik. Lebih bisa buat menghargai makanan sih kan. Betul. Iya, itu poinnya. Poinnya itu ya, lebih bisa menghargai makanan. Nggak waktu. buang-buang. Bener. Terus apa lagi? Terus habis itu ada kan setiap hari pasti kedatangan tuh habis belajar makan snack, kedatangan kayak ibu wali kota waktu itu. Terus kedatangan pas Kibraka, kedatangan ini kan materi etika digital sama yang lain lagi. Terus Yang lain. kayak gitu. Pak Prabowo Itu datang nggak? Sejam doang. Oh, sejam? Iya, sampai jam setengah 12. Setengah 12. Iya. Terus habis itu Habis itu lanjut ke masjid. sholat dulu, Sholat dulu. istirahat dulu, istirahat. Kami udah ditinggal dong. Oh iya, harus dong, harus. Itu kan Iya. kewajiban ya, Ustadz ya. Terus apa lagi habis sholat? Habis sholat zuhur ke ruang makan lagi. Makan lagi. Makan lagi. Makan siang. Wih, enak banget ya. Makan hidupnya di barak. Kayaknya cuman gitu-gitu doang. Iya. Enggak bisa sih nyepelin gitu-gitu doang. Makanya Tapi masuk ruang makannya harus berempat, harus bilang siap gerak, hormat gerak. Oh. Tapi itu nunggu lama banget, pala panas, siang hari juga. di ruang terbuka. Ruang tertutup, AC, cuman AC nggak bisa. Asnya nggak berasa. Iya, itu boleh lah buat komen ya. Iya. Terus lanjut. Terus habis itu udah masuk ke ruang makan harus diam. Kalau berisik, tiup fluid, tiarap. Tiarap Ya, kalau ntar pas lagi makan pada berisik, makan di bawah meja. di bawah meja. Iya. Duh, ini kayak kalau aku ikut kayak baru dokset. Harus duduk yang bener dulu. Inces kan harus rapi, harus begini Tuh, dulu. Inces tuh. Nah, terus harus begini nanti. Harus foto Kayaknya makanannya dulu. iya, harus difoto dulu makanannya, diupload dulu baru boleh makan. Oh, itu tuh nggak boleh ya, nggak ada HP. Nggak boleh lah. Oh iya ya, betul Waktu juga. itu habis makan cuman berapa kali ya nyuci ompreng. Ah, Pokoknya Tempat dua makan. Ah, tempat makan. Tempat makan. maaf nggak tahu. 2 hari doang itu cuman nyuci tempat makan gitu, terus pas besokannya udah nggak nyuci lagi. Jadi Nyuci ada lagi. waktu buat istirahat Di siang. waktu istirahat. Terus makan siang tuh, makan siang habis itu ngapain lagi? Istirahat sampai setengah 3. Setengah 3. Iya. Bangun pasti sholat dulu kan? Iya. Sholat dulu. Sholat. Nah, Persiapan habis itu sholat. sore kegiatannya apa tuh? Latihan. Kan Latihan pas apa nih? hari pertama tuh itu nggak ada kegiatan sama sekali. Nggak kegiatan. Cuman kayak pembagian per peloton, terus barak, sama pengecekan, sama Pengecekan. tes kesehatan. Iya, kesehatan. berarti lebih santai lah dari awal. Iya, ya. dari awal. Oh, kayak MPLS ya, pengenalan lingkungan Iya. dulu. Terus pas hari Minggu sorenya itu latihan buat upacara Hari Nasional. Upacara Hari Nasional. Tanggal 1. Iya. Oh, iya. 1 Juni, 1 Juni, Terus betul. itu latihan, malam latihan lagi. Latihan terus. Iya, latihan terus Mana sampai fisiknya malam. nih? Ya, keren Iya. ini. Iya. Berotot ini. Terus abis latihan kan nggak ada jam ya di sana, nggak tahu. Pokoknya abis latihan tuh langsung apel malam. Apel malam. Apel malam tuh ngapain? Ini dulu sholat isya. Iya lah. Bisa. Iya, wajib itu wajib, Ya, Gak boleh di skip. Abis sholat isya ini makan malam. Makan malam. Makan lagi tuh malam. Iya. Enak banget ya. Disediain. Kalau abangnya nggak kerja, abangnya pengen ikut juga nih. Sore juga ada makan snack. Sore makan Ya. snack. Snack lagi. Ah. Ya Allah, enak banget. Tuh. Ya Malam tuh Allah. akan habis makan malam langsung latihan PBB gitu. Iya. Latihan baris-baris. Iya. Terus habis itu langsung kalau udah selesai langsung apel malam. Apel malam. Iya. Yang malam. Awalnya masih diajarin pelatih, ntar baru ketua kelas yang apel malam. Oh, apel malam tuh ngapain aja sih? Kayak upacara, cuman upacaranya upacara penutupan kegiatan hari ini. Oh, ada kegiatan penutupan hari ini. Iya. Ada upacara-upacaranya Berarti juga. benar-benar emang waktunya itu diisi hal-hal yang bermanfaat ya di Iya. sana ya. Non-stop. Benar-benar. Stop. Tapi di sana tuh kamu ngerasa temen paling dekat dan pelatih paling dekat, kira-kira kamu Ada gak? Ada nggak di sana? Ada. Coba sebutin namanya. Siapa? tahu kan nanti- Nah, lagi nonton nih. Bisa Iki Sapa. Kalau teman ada Siapa? di Aji Pratama. Namanya Rizky juga. Pratama itu Rizky juga Heeh. namanya. Oke. Yang Cilengsi. Cilengsi.
Saya nggak tahu di Halo, mana. Rizky, Cilengsi tuh. Halo. Pasti nanti Kapan kamu mau? kirimi nanti biar nonton. Tuh kirim pesan apa teman-teman? Siapa lagi? Nanti Teman-teman kita kamu. main bareng ya. Tuh. Ya nanti main bareng, padahal ngajakin main. Apis, Mm-mm. juga. Apis. Citayam. Iya. Oh. Citayam. Ya orang kita ya. Terus mana lagi? Udah itu doang sih. Kalau untuk pelatihnya? Pelatihnya siapa? Pak Yudi Pak. Pak Yudi paling the best. Pak Yudi. Pak Yudi nih muridnya Pak Yudi. Di notice dong. Pas perpisahan kemarin itu, Pak Yudi ini salah satu pelatih yang paling tulus. Ustaz. Iya. Saya ngeliat dia nangis berpisah sama anak-anak. Semua Ini tuh anak-anak Iya, merasa. iya peluk semua. Iya. Saya sampai ngeliat itu terharu. Hmm. Makanya saya ada dokumentasi Oh. rekam dia. Di IG-nya Kang Dede juga ada Pak Yudi itu yang lagi nice. Pak Yudi itu orang. Gitu. Pak Yudi selalu ngasih motivasi. Dulu sebenarnya dia bandel juga kalau nggak salah. Kayak bapak dulu, kamu yang putus sekolah jangan nganggap kamu putus sekolah. Bapak juga dulu putus sekolah di SMP. Terus bapak ngojek kalau nggak salah tuh kata dia. Terus bapak pernah jadi satpam 2 tahun selama 2 tahun. Terus bapak daftar jadi TNI lolos. Alhamdulillah tuh lolos. Sekarang jadi bukan dari iya. ibaratnya orang yang biasa aja gitu. Dulunya Iya. juga ngerasain yang namanya bandel, susah betul. diatur. Iya. Gitu. Wah, berarti orang-orang di sana tuh bener-bener ditekan banget ya Ustadz ya. Iya. Jadi disiplin, terus nggak begadang-begadang lagi. Gimana Iki? Semenjak nggak begadang, merasanya lebih nyaman nggak tidurnya? Pulang jam 10. Langsung ngantuk tuh biasanya nyampe rumah. Tidur. Kadang main HP dulu sih sebentar. Main HP Iya. dulu sebentar, tiba-tiba jam panjangnya udah ada di angka sekian nanti jam mereka di angka jam 4 pagi gitu. Enggak, oh Ya, enggak. alhamdulillah berarti. Berarti ke bawah dari barak sampai rumah. Harus dibawa itu. Mas. Iya, harus betul, setuju. Harus jangan sampai Setuju. kita kesana itu nyampe rumah sia-sia. Iya. Enggak ada apa-apa. Nggak ada hasil. Nggak ada hasil, betul. Gitu, alhamdulillah. Iki di barak ada nggak sih kayak momen-momen lucu? Apa? Momen-momen lucu. Momen-momen lucu. Lucu kayak aku. Iya. Paling bisa ya. Paling Iya. Kan di sana banyak yang jahilin ya? Jahil. Jahil. Nah, yang itu dari siapa nih? Iki nih. Yang jahil itu siapa? Teman-teman kamu. Teman-teman. Oh, Cuman teman-teman. aku nggak dijahilin. Hmm. Terus ada itu Hamin 2 mau pulang Hah? malam minggu. Kan aku mau mandi ya sama teman si Api sama si Rizky. Itu jam 12. Nah, di situ aku jahilin teman lagi tidur. Aku kasih odol. Sini ya. Jahilnya tetap. Jalan tetap. Terus Bersamaan sebenarnya itu. tapi ya. emang seru sih saat kalau kayak gitu-gitu. Bener, emang. Kayak jadi ada momen yang Iya. tertinggal gitu. Betul, jadi ada cerita. Ada cerita yang nanti. dibawa, cerita Lagi ke reuni abang. nanti, oh dulu gini wah seru banget itu Ki. Bener. Seenggaknya dia udah ada gambaran Ustaz ke depannya. Maksudnya buat dia lebih survive nanti kan ketika dia Sudah dewasa. dia lebih bisa menghargai waktu, kedisiplinan, jadi lebih berkarakter. Iya betul. Ada ciri dalam dirinya. Iya. Karakternya muncul. Kalau nggak punya ciri Ki, ya nggak kepandang Ki. Gini-gini doang Ki. Itu dia ngapain sih? Begitu-gitu aja. Itu dia nggak ada ciri dalam diri kita. Harus menimbulkan karakter banget ya kita tuh sebagai manusia tuh. Nah, kalau tadi kan momen-momen lucu, jahil, ya ngasih odol itu. Iya. Nah, kalau ada nggak dari Iki sendiri momen yang menurut Iki tuh berat banget sama di sana dan ketika momen itu tuh Iki tuh kayak pengen nyerah gitu. Iya, down. Kayak udah nggak sanggup. Dan nggak kuat. Pengen pulang aja gitu. Iya, ada nggak Ki? Nggak ada sih. Nggak ada. Gak ada. Kayak kan biasanya kita malam-malam gitu main HP ya. Kalau di sana beda. Beda. Ngapain? Ngobrol sama teman. Ngobrol. Itu bener komunikasi ya biar Iya. tidak miss. Terus apa lagi? Terus nggak ada sih, nggak ada lagi. Berarti nggak ada Iya. selama Iki di sana tuh Iki tuh nggak ngerasa kayak tertekan kayak pelatihnya gini-gini. Malah pengen balik lagi. Tuh. Pengen balik lagi, pengen balik lagi. Teman-teman yang mau masuk barat udah nggak usah pakai pikir panjang, langsung isi pendaftaran. Isi pendaftaran nanti ada ya Pak? Ada. Ada. Ada pendaftarannya. Ini teman-teman aku ada yang mau ikut barak Kak. Kalau aku sih tidak ya teman-teman, mohon Anak maaf. 15, usia berapa tadi? 13 sampai 16. 13 sampai 16 Tuh, tahun. baru 17 tahun lagi usianya. Ya, saya juga masih 10 tahun nih. Belum cukup ini makanya. Saya masih 10 tahun ini. Karena memang kegiatan ini baru tahu saya sekarang ini. Dulu-dulu itu belum ada. Belum ada. Belum ada ya? Baru gubernur ini.
karena sebenarnya program ini pro kontra. Betul. Iya, banget ya, Bang ya? Banget. Pro kontra banget. Lagi orang-orang yang ibaratnya nggak suka dengan kebijakan ini, itu wah bener-bener Koar-koar. koar. Memang beda tempat, beda kebijakan. Contohnya kan kalau Jawa Barat itu kan barat militer ya, yang gitu tahu. Kalau Jakarta itu taman belajar. Taman belajar. Iya, taman belajar. Ya mungkin dengan taman belajar itu dia juga punya kebijakan masing-masing tersendiri gitu. Dan kita Jawa Barat harus bangga dengan kebijakan gubernur kita sekarang ini. Ya, ini Iya. barat Tuh. militer. Ya, Melatih kita harus anak-anak. support semuanya. Harus sebagai dong. warga negara Jawa Barat, Indonesia Jawa Barat. Sebagai orang Depok lah kita mah, Depok. orang Depok. Bahkan saat pendaftaran itu Hmm. dari 378 pendaftar. Banyak banget. Iya banyak. Iya. Kuotanya cuma 100 Kak. Iya, kuotanya cuma 100 yang terima. Kebetulan dia masuk ke 100 yang mau dipilih. Iya. 30 Widih, keren. KTP Jakarta. KTP Jakarta. Berarti orang Jakarta. Orang Jakarta tertarik dengan program yang Tuh. gubernur. Widih, keren banget Berarti ini, kan ya ampun. Program jempolan bukan. Jempol. Jempol Bukan 4. ini, bukan. Jempol 4 sama kaki. Jempol 4 sama kaki. Oh 30 Bang. 30 pas saya rapat itu. Ih, Tapi banyak yang banget ya. datang cuma 96 orang. 90. Tapi itu lumayan loh. Iya. Berarti Ada yang kabur. Berarti 300 ada. 300 lebih. 378. Tapi kuota itu cuma nerima 100. Cuma 100 karena mungkin fasilitas di baratnya. Iya, betul. Tempat tidurnya di situ. Luar biasa. Keren banget ya. Kayak gitu. Aku nggak nyangka Oke, kayak saya- sampai ratusan. Karena dia kepilih nggak mau sia-siain kesempatannya ini gitu. Iya. Karena dari 378 mereka juga pada tertarik kan. Iya. Masuk ke barat makanya harus ikut. Padahal sebenarnya mama ini kan sayang banget sama dia. Ketika saya daftarin mama bilang si Iki nangis tuh lu daftarin ke barat emang benar gitu. Kalau bisa udah jangan lah kasihan. Nggak bisa harus berangkat. Masa nggak bisa? Harus. Mama tapi tuh sebel dia begadang mulu tapi kayak kasihan saya kirim ke barat. Tetap orang tua. Nggak tega, lihatnya nggak tega. Nggak bisa harus berangkat. Ibarat gini, ibu itu takut anaknya kenapa-kenapa. Tapi kalau laki itu takut anaknya nggak jadi apa-apa. Nah, Iya. setuju, betul, setuju. Makanya tuh biar dia jatuh, dia di ini di sana. Yang penting bocah nanti bisa jadi orang. Bahasanya bukan berarti sekarang belum jadi orang Ki. Iya. Maksudnya jadi orang yang bermanfaat buat masyarakat, apalagi buat keluarga diri sendiri. ntar nama Iki yang paling menonjol. Itu kan keren ya nggak sih, Stat? Iya, keren Kayak banget. paling dominan. Nih Iki nih, dia sekarang misalkan kan katanya jadi mau jadi TNI ya. Misalkan cepatan jadi pangkatnya nanti naik jadi apa Amin. gitu. Wah, Kan keren ya? Doa orang tua bener-bener mustajab. Yang penting kamu jangan ngelawan sama orang tua. Kunci satu Ki. Kalaupun kamu lupa misalkan ngelawan, buru-buru minta maaf. Sungkem. Iya, jangan sampai dalam hati orang tua itu ada rasa sakit hati sama anak. Jangan sampai. Benar. Apalagi kan sekarang itu riskan banget ucapan Ki. Iya. Orang tua kita nggak pakai, ibaratnya kadang ada yang pukul sama orang tua. Jangan kan gitu dah, lisan aja nih. Kalau kata kita nyakit orang tua mah mungkin di depan kita biasa-biasa aja, Iya. ngelawan juga sama kita, ibaratnya ngocek juga. Tapi kalau lagi sendiri Ki, nangis orang tua gitu. Nggak anaknya kayak gitu. Alhamdulillah kalau nggak sampai mukul kalau orang tua mungkin nadanya aja Ustaz. Iya. Kalau si Iki gitu. Heeh. Nah kalau di sana pas saya hari pertama itu kan ngirim itu ada Ustaz satu anak yang benar udah keras. Iya. Nah, jadi dia tuh Seru nih kayaknya. ketika lagi pada baris ada satu anak dia nggak mau baris, Nggak mau baris. nggak mau Iya. baris. Dia duduk tapi maaf ya ini dia kakinya diangkat gini. Wah. Lagi makan aja. Yang lain tuh pada baris dia enggak. Itu dia yang dikirim sama orang tuanya. Kakinya diangkat. Sampai TNI nyamperin, ajak ngomong dicuekin. Iya. Iya. Tapi dalam hati saya lu di sini boleh gitu. Nanti di barat. Betul. Terus nggak ada lagi. Tapi alhamdulillah pas kemarin saya lihat ada perubahan Ustaz. Iya. Perubahan ada. Lebih baik. Ke orang tuanya jadi lebih lembut. Oh iya. Kemarin ketemu lagi, ini yang kemarin diem aja nih nggak mau diajak baris berbaris. Tapi Iya. dia udah ngikut baris berbaris kemarin pas pulang, udah ngikut kegiatan-kegiatan yang lain udah mau gitu. Berarti kan ada perubahan. Ada sisi positif nih dari hasil pengiriman anak-anak barat ini gitu. keren banget berarti ya. Keren. Terus Iki ngeliat orang itu nggak pas lagi di barak? Kan sebutan sama aku. Oh, sedih. Oh. Iya, sebutan. Terus dia gimana tuh? Masih kayak apa tadi?
suka Dia mungkin kayak udah terlalu dominan, sering main HP kali ya, pengaruh HP. Jadi kayak udah nggak respon orang, udah cuek banget gitu. kayak bener-bener keras banget ya. Iya. Mau ikut kemauan dia sendiri. Terus itu orang tuanya sampai diundang Ustaz. Iya. Hah? Sampai dilawan. Sumpil? Pas mau ke wali kota. Pas mau ke wali kotanya. Sumpil? Ya ampun. Ih. Kamu udah pengaruh HP memang luar biasa. Luar biasa tuh. Itu. Nih HP, ya Allah, pengaruhnya luar biasa. Tuh teman-teman Jangan jangan ya. sampai kita nggak punya kepedulian terhadap sesama karena kita hasil main HP, lihat kiri kanan cuek. Iya. Ada orang kesusahan perlu ditolong cuek. Karena satu HP. Jangan sampai kita dipengaruhi sama HP ya kalau ya. Iya betul, tapi Bahaya. untungnya aku nggak cuek sih anaknya. Iya. Bisa banget ini. Terus lagi dong, cerita-cerita lagi. Yang tadi aja tuh. Iya boleh tuh, aku kepo kok bisa sih dia nendang orang tuanya itu. Pas hari pertama tuh kan lagi antri buat cukur. Oh cukur. Iya. Nah oke terus Terus tatapan dia serem banget. Bener. serem banget. Ya jadi matanya kelihatan putihnya dong. Hah? Gak ada hitamnya. Oke udah. Rambutnya panjang banget. Iya. Rambutnya panjang banget. Putih semua. Rambutnya panjang. Iya. Tatapannya kayak orang ngajak berantem. Ngajak berantem terus. Terus dia awalnya ini tuh kalau makan kakinya suka ditekin. Jadi ibaratnya sopan santunnya benar-benar etika. Iya, Iya. sama sekali itu. Oh. Terus akhirnya ada pelatih ngajak dia ngobrol, cuma dia diem aja. Akhirnya banyak pelatih yang datang nanya-nanyain, terus mungkin kayak gini kali. Iya. omongan pelatih Mencoba dapat. berbagai Iya. metode dah. Tapi itu pas dia Hamin 4 apa 3 mau pulang, sempat aku ngajak ngobrol. Iya. Terus Mendekat dia udah bisa diri. ketawa. Oh, udah bisa ketawa. Ngobrol juga. Bahkan waktu itu dia bikin surat kalau salah buat pelatih. Ada nih aku cerita sama. Iya. Apa benar. tuh? Kan peloton dulu bikin grup. Terus di apa di SS sama pelatih dan kelas. Dan kelas itu ada 2 orang, Pak Iya. Marcel sama Pak Yanari. Terus dikirim di grup nih. Iya. Boleh dong, aku kepo nih. Waktu itu aku ngeliat juga malam-malam dia buka kertas sama nyari pulpen buat nulis. Nulis surat. Iya. Oh. Bentar. Puisi kenangan. Oke asik. Apa tuh? Kegiatan di sini senang dan gembira. Aku semua saya paham tentang kegiatan dan disiplin di sini. Di sekolah tentara. Di sini apa ini kata tulisan? Buatnya di sini terima kasih banyak sudah berubah. Saya lebih baik lagi. Saya berharap bisa merubah sifat malas saya, jarak sholat dan belajar dari sini. Masya Allah. Keren banget. Ini teman-teman, tadi itu maksudnya kita lihat bandelnya seperti apa udah luar biasa. Iya. Tapi bikin surat, bikin kata-kata yang ibaratnya itu dari hatinya langsung. Ya kelihatan banget ya. Kelihatan banget, kita kelihatan banget. dengarnya aja luar biasa. Manfaatnya kegiatan ini ya program ini. Itu baru 10 hari begitu. Berapa hari sih emang di Barak? 10 hari 10 hari. 10 10 hari 9 Baru malam. 10 hari itu luar biasa. Apalagi kayak lebih lama lagi. Apalagi Iya. sekarang lagi. Iya kebayang banget ya kalau bisa jadi TNI ini kan berarti setiap hari di situ tuh. Pasti gimana lagi ya itu perubahannya dari diri dia sendiri. Itu keren banget sih tadi. Ya, lanjut. Gokil. Ya. Hal yang paling berharga di Rizky di sana itu apa? Hal yang paling berharga mungkin dapat Ilmu, pengalaman, disiplin, bisa menghargai waktu, Masya Allah. teman-teman baru di sana ya kan. Lingkungan-lingkungan Sebenarnya baru. banyak teman di sana, cuman kayak kurang aja gitu. Cuman dari 3 itu kurang. Dari 3 itu yang paling dekat. Iya. Iya. Berarti kayak bestie banget. Iya, luar biasa bestinya di sana ya. Nah, kan Di sana- berharga banget tuh di sana ya. Iya. Kira-kira nih setelah dari sana tuh, kamu ngerasa nggak ada perubahan dalam diri kamu Ki? Yang tadinya mungkin sulit diatur atau dan lain sebagainya gitu. Ketika pulang dari Barak ini, yang 10 hari ini, kira-kira itu
Kamu ngerasa nggak ada yang berubah dari diri kamu? Ada sih. Ada. Ya. Apa Coba tuh? dong ceritain. Sholatnya nggak ditinggalin. Sholat gak ditinggal, alhamdulillah rabbil alamin. Terus Kayak biasanya kan subuh dibangunin susah banget. Heeh. Kayak tadi mama lagi sholat tiba-tiba bangun sendiri. Iya. kebangun sendiri. Bangun sendiri. Bangun sendiri terus langsung Asik. ambil wudhu sholat. Masya Allah. Jadi soleh. Soleh banget, Jadi soleh. Kalau bangun pagi, mama kadang kalau sampai udah capek bangunin nih, mama ke rumah saya. Karena kan kita emang saya sama mama tinggalnya dekat. Dekat. Tetangga. Ah ya Iya. deketan sama Iya. mama. Kontrakan lebih dekat sama mama. Iya. Nyamperin ke rumah cuma buat nyuruh bangunin si Iki. Karena dia kalau takutnya sama saya doang. Oh, takutnya sama abang, sama mamanya tidak. Iya. Emang begitu sih kadang-kadang begitu. Iya. Saya juga ngerasa punya adik. Gitu. Jadi Didikan kalau sama abang. abang ya, bah, Langsung dikit dengar suaranya dikit juga langsung bangun dia. baru Gitu. tes gitu langsung iya bangun. Tapi aku gak ada abang sih jadi Iya, nggak karena ngerasain. Lanjut. Hmm. Berharga. Yang berharga. Perubahan dalam diri kamu. Selain Ini tadi kan selalu selalu saya nggak tahu Ustaz. Abang deh, kira-kira ngelihat ada Adik. Sekarang lebih disiplin sih, itu lebih bisa ngontrol nada berbicaranya juga. Sholat aja alhamdulillah sampai saat ini. Alhamdulillah dong. Jalanin gitu. Terus Apalagi? ya, lebih mudah lah mungkin sekarang kalau diterusin. Iya, alhamdulillah. Ada manfaatnya berarti bang Ada ya? manfaatnya alhamdulillah. Tidak Semoga terus dibawa. Amin. Amin. Tidak seperti Iki yang dulu ya bang ya. Iya, Iki yang dulu. bukan Iki yang yang sekarang. iya bener. Baru saya mau nyanyi tadi. Iki yang dulu bukanlah yang sekarang. Kecil. Ah. Terus Oke, lanjut. apalagi nih? Aduh bingung juga ya. Mimpi, Ki. Kamu punya mimpi nggak Ki? Tujuan Selain TNI ya? selain Dan TNI. cita-cita tadi. Tadi kan cita-cita kamu kan yang tadinya mau jadi pemain bola, tiba-tiba ketika masuk barat berubah cita-citanya menjadi TNI. Ada nggak mimpi selain itu? Selain tiga itu. Tujuan hidup Jadi kamu. gamers. Gamers. Oke, terus apa lagi? Lagi, Ki. Nggak ada lagi. selain Nggak ada itu. lagi. Berarti Tiga. tadi apa aja, Stat? Yang pertama main bola, Pemain bola, yang kedua TNI, Teknik. TNI, yang ketiga Futsal. futsal, keempat gamers. Gamers. Ya sebenarnya itu mah bisa. Kalaupun kamu jadi TNI bisa jadi gamers nanti. Iya. Bisa jadi main Amin. bola, main futsal. Bisa sekarang mah ya. Bisa. Yang penting Ki, semangat terus belajarnya. Iya. Ya apa yang kamu kejar ya udah fokus sama tujuan kamu itu. Harus kerja keras dan pantang menyerah. Iya, betul. Betul. Betul sekali. Nah, kamu mau ini gak? Kan kamu kan alumni Barak nih. Iya, Iya. alumni Barak. Barak. Kamu dan jadi maunya ketawa. Nih, Iki mau kasih pesan gak ke teman-teman semua di luar sana? Iya. Nasihat Ki buat teman. Nasehat dah, nasehat tuh buat teman-teman. Ngeliatnya ke kamera, Kamu lihat ke tengeta. kamera Ki. Ayo kita lebih baik lagi, ambil hal positif kan, jangan ambil hal negatif. Asik. Ini keren banget, ini keren Iya. banget sih. Jadi mereka itu Ki sebenarnya enggak, kira-kira nih mereka nih yang dulu kayak kamu nih. Kamu kan sebelum ikut Barak Ki, butuhnya itu butuh dimarahin, butuh dirangkul Ki, kira-kira. Itu dirangkul sih. Butuh dirangkul. Dirangkul. Iya. Berarti kalau dimarahin malah makin parah. Enggak juga. Enggak juga. Ah, masa Aku sih? dimarahin nih, enggak terima malah makin jadi gitu. Kalau dimarahin teman baru nggak terima. Oh enggak terima. Iya, berarti harus dirangkul ya Ki. Iya. Harus dirangkul. Harus benar-benar dirangkul, diajak berubah jadi lebih baik lagi daripada sebelumnya. Iya, betul. Nah, Keren banget. Abang Mengika pesan buat teman-teman di luar Yang lagi pada nonton nih. yang lagi pada nonton, Cez sebagai abang gitu. Kan ini kan abangnya Rizky gitu. Kemarin daftarin. Kira-kira pesan buat abang-abang di luar yang punya adik rada-rada sulit diatur gitu. Yang Apa? rada-rada, bah begitu dah. Iya, rada-rada. Rada-rada banget. Nanti ada gelombang kedua, Mhm. bisa ada kesempatan. Itu bagus. Jangan berpikir bahwa yang masuk Barak itu semua anak-anak negatif Mhm. gitu. Kita ambil sisi positifnya aja. Iya. Dari hasil ini jadi anak lebih disiplin gitu. Iya. Terus lebih memperhatikan adiknya juga. Gitu apalagi dengan pergaulan sekarang yang gadget, Iya. ya kan HP itu sangat berpengaruh gitu. Jadi lebih kita perhatikan lah adik-adik kita kayak gitu ke depannya. Iya.
lebih diperhatikan lagi ya teman-teman semuanya. Tuh, jadi masuk barak itu nggak seserem itu teman-teman, tapi justru malah masuk barak itu kita malah dilatih kedisiplinan. Iya. Terus apalagi makin rajin sholatnya. Nih teman-teman yang bolong-bolong sholatnya, siapa tahu kalau masuk barak langsung taubat ya Pak Ustadz ya. Iya, taubat nasuha dia langsung. langsung istighfar itu masuk razim. Jadi yang awalnya nggak betah, ternyata pas hari akhir ternyata sedih, Nggak malah mau ada yang pulang. pengen nambah hari, nggak pengen mau pulang. Bener-bener luar biasa kamu ya. Masya Allah banget, Iki. Semoga ya Ki ya, kita doain Ki, semoga Iki, abang, keluarga juga semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Ya, cita-cita yang menjadi cita-cita, niat, hajat, semoga Allah berikan kemudahan. Amin. Semangat Amin. terus Ki. Kita Semangat doain terus. juga pemimpin-pemimpin kita, gubernur kita. Iya, Amin. betul. Amin. Yang buat program ini ya. Semoga beliau senantiasa Allah jaga kesehatannya, lahir maupun batinnya. Presiden kita juga, Pak Prabowo juga senantiasa. Pokoknya pemimpin kita semuanya semoga Allah gugah hatinya. Semoga menjadi pemimpin-pemimpin yang adil, pemimpin-pemimpin yang amanah buat rakyatnya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Oke. Ini panjang lebar banget ya kita Luar biasa berbicara. ini benar-benar Iya, pengalaman Rizky yang diceritain lah. memotivasi banget aku. Motivasi. Walaupun aku sebenarnya perempuan dan mungkin sulit untuk Perempuan juga ada yang ikut di siap daftarin nanti Kalista. ya itu belakangan dulu deh. Belakangan. Ya, belakangan saya masih mau tidur di rumah. Tapi bukan mas-masan, enggak kok, enggak mas-masan. Soalnya masih rajin, alhamdulillah. Ini mah rajin. Ya alhamdulillah. Seneng banget ya Ki ya. Seneng keluar barak. Ada senang ada enggak? Ada senang ada enggak? Enggaknya pengen balik. Pengen balik, pengen ketemu teman yang baru. Teman ketemu yang baru. Kangen. Bete itu mas apa sih? Kepo nih. Apa tuh? Kak, begini kali. Oh begini. Emang ya gini? Yang tadi itu Kak, foto. Oh, ya Allah. Itu Pak Zikri yang ngomong ya, bukan aku ya. Pak Zikri yang ngomong ya. Coba boleh dilihat ke kamera. Ini sertifikat ya? Ya. Sertifikat selesai barak. Tuh, ada fotonya juga. Iya. Gimana posnya gini? Gini teman-teman. Iya, posnya bebas. Bebas. Oke, alumni. Keren, Ki. Tepuk tangan dulu dong buat Rizky Anwar. Dah, capek juga ya. Tapi seru. Seru banget. Sebenarnya kalau ngobrol gini gak ada sebenarnya kan? Iya, emang. Karena kita ada waktunya. Setiap pertemuan pasti ada perpisahan. Iya, betul. Oke, mungkin episode hari ini cukup sekian. Iki masih betah? Gimana? Sini. Masih di hati aku. Bercanda. Jangan nanti nggak bisa tidur ya. Oh ya, nggak bisa tidur. Nggak bisa Nggak. tidur lagi kan? Oh ya, begadang lagi. Iya, bercanda. Oke, mungkin episode kita hari ini membahas anak barak. Ya, Muhammad Rizky Anwar. Sampai segitu dulu aja. Cukup ya Pak. See you di episode berikutnya bersama aku mungkin dan bersama Sazikiri mungkin. Kita nggak ada yang tahu. See you next video. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.